Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang aku lebih khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Orang yang mau menunjukkan letak kesalahanmu itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Perbanyaklah mengingat Allah karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah penyakit. Aku tak pernah sekalipun menyesali diamku, tapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Biasakan diri dengan hidup sederhana karena kesenangan tidak akan pernah kekal selamanya. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Ada saatnya orang dengan masa lalu paling kelam justru menciptakan masa depan yang paling cerah. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan di dalam hidup kita. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Ketahuilah, sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik, tapi yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku takkan pernah melewatkanku. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Barang siapa yang jernih hatinya akan diperbaiki oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, maka tidak banyak melaksanakan kewajiban, dan jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Suatu negeri akan hancur meskipun negeri itu begitu makmur. Ini terjadi ketika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah mengangkat derajat kami dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghinakan kami. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu sendiri, karena celahmu jelas lebih banyak darinya. Orang yang berilmu ada 3 tahapannya. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati.
Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Karena apabila orang yang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutupi selain orang yang berilmu juga. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikan aku orang yang dermawan. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga, kecuali satu orang. Sungguh, aku khawatir satu orang itu adalah aku. Ajari dan didiklah anak-anak kalian dan salatkanlah saudara seiman sedarah. Demi Allah, sungguh antara seorang dengan saudaranya ada sesuatu penghalang. Jika dia tahu penghalang itu, maka ketika di rahim dia pasti akan mencabutnya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Keyakinan atau iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seorang kepada Islam meski tanpa melalui kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jangan sekali-kali kalian kagum dengan bagusnya seseorang berretorika, tapi kagumlah pada orang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Dan lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir, karena pasti akan ditanya oleh Allah, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Janganlah berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, selama kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi untuk membalas. Jika ada orang yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggallah kesenangan dunia, karena menjaga jarak hatimu dari kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu.